Hai Sobat Vkom, kenalin saya Tasya Azhara Soehardi dan saya Muhammad Akbar Pratama. Kita sedang berada di MA Sukasari Al-Fatah dalam program Ilkom Goes to School. Nah, bagi Sobat Tikom yang belum tahu, program Ilkom Goes to School ini merupakan salah satu program dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara yang dimana bertujuan untuk berbagi informasi seputar dunia ilmu komunikasi kepada rekan-rekan semua, khususnya dari pelajar SMA. Dan program ini diharapkan bisa menjadi bekal untuk mereka melanjutkan ke jenjang selanjutnya ataupun di lingkungan masyarakat. Mau tahu keseruan kita seperti apa? Stay tune! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. Oke Sobat Pikom, dalam program Ilkom Goes to School ini sekarang saya sedang berada di MA Sukasari Al-Fatah Cikembang, yang dimana bersama saya telah bergabung salah satu guru tenaga pengajar di MA Sukasari Al-Fatah Cikembang ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit mengenai bagaimana sih lingkungan sekolah MA Al-Fatah ini, bagaimana juga ranah akademiknya seperti apa. Oke, telah bergabung bersama saya Kang Romyan ya, Kang Romyan. Boleh Kang perkenalan dulu, kemudian posisi Akang sebagai guru apa gitu? Enggak. Ya, nama saya Muhammad Romyan Fauzan. Orang biasa manggil Kang Uyan. Oh, jadi kalau Sobat Pikom sering nonton TV gitu kan, pasti tahu nih Kang Uyan ini udah sering bermunculan di layar televisi Sobat Pikom semua gitu. Jadi selain menjadi guru atau tenaga pengajar, ternyata Kang Uyan juga eksis di dunia entertain gitu Sobat Pikom. Nah, gini Kang, saya ingin ngobrol bagaimana sih profil singkat dari MA Al-Fatah ini gitu. Bisa menjelaskan gitu Kang, bagaimana? Ya, MA Al-Fatah ini lahir dari keikhlasan para pendirinya. Dulu sekitar tahun 80 atau tahun 87 lahir sebuah institusi pendidikan Sanawiyah, itu level SMP Sanawiyah, dan sebelumnya memang udah ada pendidikan formal berupa pesantren di sini itu. Dan pada akhirnya ya lahir Sanawiyah, lalu sekitar tahun 90-an itu lahirlah Aliyah gitu kan. Semakin berkembang pendidikan di daerah kita, dan dengan kerja keras guru kita, para pendiri kita, akhirnya seperti ini. Oh begitu. Jadi dari sejarahnya pun barangkali di lingkungan ini tuh sudah erat juga ya, karena ada pesantren juga barangkali dari dulu lingkungan seperti di sekitar sekolah ini gitu ya. Jadi pada akhirnya juga seiring berkembangnya terbentuklah yayasan pendidikan lah gitu ya. Nah, dari karakteristik sendiri sekolah MA Al-Fatah ini kan, dari sepanjang perjalanan nih tadi saya gitu kan menuju lokasi, ternyata emang pinggir-pinggirnya kebun, kemudian berada di daerah dataran tinggi juga gitu lah, dengan cuaca yang cukup menusuk nih ke dalam tulang gitu. Ada karakteristik tersendiri nggak gitu Kang dari sekolah ini, karena lokasinya itu yang berada di dataran tinggi, atau lebih tepatnya di Kecamatan Kertasari lah gitu. Ya,
menjadi seseorang yang berada di desa. Betul. Bagi kami itu adalah sebuah tantangan yang menarik gitu. Karena kan ketika semua orang berbondong-bondong untuk ke kota, membangun peradaban kota, tapi alhamdulillah kami di sini bisa berjuang bersama gitu kan ya, untuk membangun pendidikan, membangun peradaban di sini dengan ciri khas kami. Ya, ciri khas kami di sini ya sebetulnya jika dirunut dari apa yang ada di sini, karena guru-gurunya kan hampir semuanya lulusan dari kota juga, gitu. Jadi ada yang dari TB, dari Unpad, gitu, termasuk saya yang sini dari Unpad. Terus ada yang dari UPI gitu kan ya, dan dari beberapa universitas lainnya gitu kan ya, di kota-kota besar. Kemudian mereka membawa ilmu ke sini untuk mendidik anak-anak yang notabene sangat jauh dari peradaban kota gitu. Karena kita membawa misi besar di sini untuk membangun pola pikir anak-anak yang jauh dari peradaban kota menjadi seseorang manusia yang lebih apa ya, bukan lebih modern, tapi lebih mempunyai pemikiran yang lebih dari sebelumnya lah gitu kan. Itu jadi lebih ke ciri khasnya adalah adanya penyatuan pola pikir kota dan desa gitu kan ya. Gitu. Betul. Kalau dilihat dari segi geografi sih memang ya kita tinggal di kampung ya, dengan kondisi hampir seluruhnya itu adalah petani. Jadi kondisi sosial, kondisi geografis gitu kan ya, itu kayak gimana ya, kalau misalnya petani itu ya bertani aja gitu kan ya. Lebih ke ciri khas, kalau ciri khasnya paling ciri khas sosiologis aja, bahwa di sini orang-orangnya kebanyakannya petani. Oke. Jadi akulturasi antara kebudayaan dari desa, kemudian karena tenaga pendidiknya juga kebanyakan dari kota-kota besar, jadi itu merupakan suatu keunikan juga gitu ya, bisa upaya menyatukan itu gitu ya. Nah kemudian tantangan terberatnya apa gitu Kang? Karena kan seperti yang Akang sebutkan tadi, bahwasanya kadang terdapat perbedaan dengan adanya budaya mereka dengan peradaban yang lebih maju barangkali yang sudah ada di kota dengan di sini. Nah upayanya kan sudah disebutkan seperti tadi kita adanya guru-guru dari universitas-universitas ternama lah gitu, dengan didatangkannya ke sini gitu. Tetapi tantangannya apa gitu kan? Tidak semua juga bakal bisa menghadapi itu gitu dengan lancar gitu kan, untuk mengajar atau misalkan mendidik anak-anaknya gitu. Ya kalau misalnya mudah mah, kalau misalnya lancar ya nggak usah bikin sekolah. Ya, betul. Jadi pasti ada gitu ya. Tantangannya ya pasti banyak. Ya. Mereka orang yang siswa-siswa di sini kan dilihat dari latar belakang keluarganya yang buruh tani segala macam gitu kan, itu membuat kita untuk menyadarkan mereka bahwa ya dunia ini sangat luas, misalnya bahwa di luar sana peradaban udah sejauh mana gitu, dan kita tantangannya di situ gitu, bagaimana memperkenalkan itu, memperkenalkan kebudayaan yang ada kepada mereka gitu, yang jangan sampai kita tinggal di desa tetapi jauh tertinggal gitu oleh apa yang terjadi di kota-kota gitu kan ya. Walaupun pada dasarnya kita pun tidak meninggalkan karakteristik kita sebagai petani, betul. Sebagai orang yang sangat tradisional lah gitu. Ulah cul dog kata orang Sunda mah ya. Dog tinggal igel gitu kan ya. Jadinya menarik sih. Iya. Baik. Menarik sekali gitu ya perbincangan dengan Kang Uyan gitu selaku guru gitu di sini. Nah, Kang ngomong-ngomong soal MA Sukasari Al-Fatah gitu. Ada program unggulannya nih eta ada nggak nih Kang? Program unggulannya banyak ya sebetulnya. Program unggulan kita mempunyai target besar gitu kan ya, bahwa dari tahun ke tahun kita semakin maju lagi gitu kan ya, dan maju di berbagai bidang, dan ada satu program unggulan yaitu Al-Fatah Fest. Al-Fatah Fest, keren.
Jadi bisa dijelasin nggak Kang gimana Al-Fatah Fest itu? Al-Fatah Fest itu sebuah festival yang kita merunut pada event-event besar di kota. Betul. Jadi dengan Al-Fatah Fest itu kegiatan akbar tahunan di sekolah kita yang sangat bertitik berat pada kreativitas. Betul. Jadi ada panggung gitu kan, terus ada bimbing gitu kan, terus semua kreativitas siswa digali di situ gitu kan ya. Jadi selain di dalam kelas diberi kebebasan berekspresi juga gitu di luar gitu ya, dengan adanya Al-Fatah Fest itu gitu Kang. Nah, tetapi dari kemarin-kemarin di tengah maraknya atau terkena dampak COVID gitu Kang, metode pembelajaran di Al-Fatah ini seperti apa gitu Kang setelah kemarin ada pandemi COVID-19 juga gitu kan, apakah berpengaruh gitu? Sangat ya. Dari Al-Fatah Fest dulu itu kan kita udah, itu lagi rame-ramenya festival, kita udah sewa panggung segala macem gitu kan ya, tiba-tiba sekolah itu harus ditutup gitu kan ya, itu memberatkan kita gitu kan ya. Lalu yang paling berat adalah ketika pembelajaran yang notabene di kita itu kan tidak semuanya anak-anak punya handphone, betul gitu kan ya, mengenal teknologinya sangat berbatas gitu kan ya, dan tiba-tiba ini harus berhubungan dengan dunia digital sekaligus gitu kan ya, tanpa ampun gitu kan ya. Itu sangat berat untuk kita sih gitu kan ya, dan alhamdulillah sih dengan berbagai cara, misalnya dengan ngasih materi di YouTube, misalnya beberapa guru ada yang via email atau misalnya dengan Zoom gitu kan ya, dan sebagainya. Alhamdulillah semua walaupun tidak ideal gitu. Nah gitu Sobat Pikom, jadi bahwasanya SMA Al-Fatah ini juga sering mengadakan kegiatan seperti tadi disebutkan, ada Al-Fatah Fest juga, sangat menarik gitu kan, gak kalah sama festival-festival yang sudah di luar gitu ya, sudah besar gitu kan, seperti di kota-kota. Semoga di sini juga bisa menjadi langkah awal gitu untuk kedepannya bagi siswa maupun tenaga pendidik juga untuk lebih berkembang dan berekspresi lagi. Oke, jadi begitu Sobat Pikom, kita sudah ngobrol-ngobrol bersama Kang Uyan selaku guru dari MA Al-Fatah di Cikembang ini. Mudah-mudahan obrolan singkat ini bisa menambah pengetahuan juga bagi saya, khususnya umumnya bagi Sobat Pikom semua, menambah pengalaman juga, dan mudah-mudahan kita doakan semoga MA Al-Fatah Cikembang ini bisa lebih baik lagi ya Kang, bisa lebih berkembang lagi. Barangkali itu saja pada kesempatan kali ini. Saya Akbar Pratama, saya Uyan Preman Pensiun, saya Uyan Kang Uyan dari guru MA Al-Fatah undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I withdraw on the things I make, I turn flaws into flawless traits, I build tall, never capped in space, I won't stop till I hear him say setelah tadi Kang Akbar ngobrol bareng sama kepala sekolah, sekarang aku udah ada sama ketua OSIS di MA Sukasari Al-Fatah. Coba boleh perkenalan dulu dong, namanya siapa? Ya, perkenalkan nama saya Dika ya, dari kelas 12 IPA 1. Oke, Adika, kan Adika ini ketua OSIS gitu kan. Sebenarnya apa sih motivasi Adika buat jadi ketua OSIS gitu? Coba kalau boleh ceritain sama Sobat Pikom. Jadi kan dulu saya pernah jadi wakil ketua OSIS di Sanawiyah. Jadi saya belum merasa puas gitu. Jadi dibuktiin gitu di alias kakak. Oh, jadi karena dulu pernah ada pengalaman jadi wakil ketua OSIS gitu. Nah sekarang ketika udah naik tingkatan nih di MA, pengen lebih ada peningkatan juga gitu ya kan. Jadi ketua OSISnya di sini gitu ya. Nah, sebagai ketua gitu, Adika ini kan harus berkomunikasi, harus bisa berkoordinasi sama anggota-anggotanya. Ya, kira-kira gimana sih cara yang Adika pakai gitu buat bisa berkomunikasi, berkoordinasi sama anggota-anggota OSIS yang lain?
Ya jadi kita melakukan pertemuan rutin ya seminggu 2 kali. Itunya bebas ya harinya. Ya. Nah dari pertemuan itu kan pasti ada bidang-bidangnya kan ya. Kira-kira ada bidang apa aja sih di OSIS sekolah ini? Ya kita ada sekbid keamanan, keagamaan, nasionalisme, dan kebersihan humas. Oh iya. Nah ada banyak bidang gitu kan. Terus Adika sebagai ketua OSIS itu menurut Adika sendiri penting gak sih OSIS itu, atau penting gak sih setiap orang buat ikut OSIS tuh pentingnya tuh gimana gitu, dan kenapa harus ikut OSIS? Ya sangat penting lah Kak. Kalau kan kita mengadakan acara gitu, kan yang ngurus itu OSIS, bukan ya sekolah kan cuma mengetahui, yang dijalankan kan sama kita, sama OSIS. Jadi biar bisa mengkoordinasi acara gitu, ya. Mengadakan acara-acara di sekolah mungkin lebih ke program-program ya. Iya, dan pasti ada program-program kerjanya juga. Nah, untuk program kerjanya itu kira-kira ada program kerja apa aja gitu yang udah dijalani atau mungkin yang baru mau dilakukan gitu sama OSIS di MA ini? Ya, program kerja kita ada PHBN, peringatan Hari Besar Nasional, yang ya sebentar lagi 17 Agustus kan. Jadi kita mau mengadakan lomba-lomba ya. Terus PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Kita juga akan mengadakan turnamen olahraga ya, sport seperti voli, futsal, sepak bola, dan lain-lainnya. Nah, dari program-program tersebut mungkin lebih ke ada memperingati hari-hari besar ya, begitu. Nah, dari program itu apa sih program unggulannya, atau mungkin ada program rutinan dari OSIS tersendiri atau program yang emang diunggulkan gitu dari OSIS MA Al-Fatah ini? Program unggulan kita ya mengadakan setahun sekali Al-Fatah Fest, yaitu acara besar ya, semua angkatan diundang, sama pelantikan Bantara Kak. Bantara juga melibatkan OSIS. Nah, tadi udah dijawab ya pertanyaannya, ternyata ada banyak program menarik dan juga peran OSIS itu ternyata penting banget ya di sini untuk menjalankan acara atau program-program di MA Al-Fatah ini. Nah, untuk di siswanya nih kira-kira siswanya tuh ada prestasi di bidang apa aja gitu, dan mungkin prestasi apa aja sih, kan biasa OSIS tahu kan ya. Siswa-siswa berprestasi boleh dikasih tahu dong sama Sobat Vkom. Ya, jadi kita dulu ya ada Kak Daniel angkatan 2018, dia tuh juara MTK matematika nasional, sekarang tuh jadi se-Asia gitu. Sama ada Kak Gina juga tuh kimia di nasional juga ke-1. Sama Paskibra juga pernah kita juara 1-2 di tingkat nasional. Oh iya, PBB juga pernah kita angkatan 2018 semua. Wah, Sobat Vkom, ternyata selain OSIS dan ketuanya yang keren di MA Al-Fatah ini, siswanya juga gak kalah keren, banyak prestasinya juga ya Ayah. Setelah ini kita akan lanjut bersenang-senang nih di MA Al-Fatah bersama siswa-siswa yang lainnya. Oke? Stay tune ya. Halo Sobat Vkom, balik lagi sama kita berdua nih setelah tadi berbincang-bincang sama ketua OSIS, sama perwakilan dari MA Al-Fatah. Ya, sekarang kita ada apa nih? Sekarang kita akan ada keseruan-keseruan lainnya nih, yaitu kita akan bermain games nih Caca. Jadi keseruan ini kita akan bermain games bersama siswa-siswi dari MA Al-Fatah Cikembang juga nih. Jadi games itu akan ada apa nih Teh Caca? Jadi akan ada games tebak kata. Nah, nanti peraturannya itu kan kita ada 2 tim nih Kang. Satu tim itu ada 2 orang, yang dimana nanti 1 orang bakal kita kasih clue kata dan dia itu harus memperagakan apa sih kata itu. Nah, teman yang satu lagi bertugas untuk menjawab. Nah, tapi untuk apa ya, menyampaikan kata-kata tersebut tuh harus pakai gerakan, nggak boleh ngomong sama sekali. Jadi dengan gestur tubuh gitu ya. Betul. Menarik nih. Nah, oke lah. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung bermain games. Dan di sini kan ada 2 tim. Kita berarti akan main dulu dengan tim 1 ya Teh Caca. Oke, kita langsung panggil. Ini dia tim 1. Hai Sobat Vkom, kita udah bareng sama tim 1 nih. Nah, sebelum mulai ke game ya, kita kenalan dulu nih. Boleh, dari sebelah sini dulu deh. Namanya siapa? Halo, nama saya Dewi Lianti. Saya dari kelas 12 IPA 2.
Halo, saya Dewi Stamina dari kelas 12 IPA 2. Udah siap main games? Siap. Mantap nih Teh Tasya. Udah siap dapat hadiah berarti. Betul. Ya. Nah, ikutin instruksi dari Teh Tasya ya. Siap. Dikasih tahu aja clue-nya Teh Tasya. Oke, kita lihat dulu clue pertama Betul. ya. Kamu yang nebak ya. Oke, siap. Jangan lihat dulu, jangan lihat dulu. Saya timer ya 1 menit. Jadi nanti sistemnya banyak-banyakan yang ngejawab gitu ya sama tim lawan ya. Jadi harus sebisa mungkin jawabnya banyak. Ngomong. Nggak boleh bersuara, harus memperagakan. Clue-nya apa Teh Tasya? Yang pertama clue-nya hewan. Hewan. Oke. Kita mulai dari sekarang ya. 3 2 1. Jerapah. Lanjut, next. Next. Benda. Clue-nya benda. Ayo, apa? Ayo. Kertas. Ayo, tebak lagi, tebak Ayo, lagi. ayo, masih bisa. Masih waktu masih berjalan, Bisa. masih lama. Masih berjalan. Kayaknya dia nggak punya. Kalau nggak benda. bisa pas. Kalau Pas, nggak pas. pas. Hewan. Hewan. Nah, apa tak? Ular. Hiu. Oke. Masih ada waktu. Benda. 20 detik terakhir. Sendok. Garpu. Mangkok. 5 4 6 3 2 1. Habis. Tadi berhasil berapa berarti? 3. Tadi berhasil kejawab berapa? Berarti Teh Caca 3 ya? 3. 1 menit. Oke. Dari tim 1 berhasil 3. Jawab 3. Nah, Berdoa aja semoga tim selanjutnya lebih semangat ya. oke, terima kasih tim 1. Nah, untuk selanjutnya kita pasti akan bermain dengan tim 2. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung panggil saja tim 2. Baik, menang 15.000. Oke, sekarang kita udah bareng sama tim 2 nih. Kita perkenalan dulu ya. Boleh. Dari sini Teh, namanya siapa? Nama saya Ridwan dari kelas 12 IPS 1. Halo, nama saya Sahal Abdurrahman. Saya perwakilan dari kelas 12 IPS 1. Wah, udah siap bermain games? Siap. Kalian harus bisa lebih banyak dari tim 1 kalau mau dapat hadiah ya. Betul Sobat Miko? Oke, langsung aja. Siapa yang mau nebak dan siapa yang mau meragakan? Nebak Ridwan. Ya. Kamu meragakan. Oke, siap. Kita langsung mulai saja Sobat Kita Miko. langsung mulai. Oh iya. Kita langsung lihat ya. Sebentar. Hewan. Clue yang pertama hewan, oke? Belum. Belum. Wah, terlalu semangat ini. Udah semangat. Sabar ya. Oke, udah siap Teh Caca? Udah siap? Suaranya? Ya. 3 2 1. Ayo semangat. Ayo, bukan. Ayo, apa? Ayo. Bukan. Oke, 1. Next. Ayo, apa yo? Masih hewan? Oh, ya, betul. 2. Apa, ayo? Benda. Wow. 3. Apakah bisa lebih? Dan ya, apakah selanjutnya? 4. Masih ada waktu? Masih banyak, waktu masih banyak? Oke, ya betul. Waktu masih banyak? Masih banyak waktu. Ayo, betul. Masih ada? Udah habis kan? Oh, dan iya, waktu pun udah habis. Dan ternyata sapu bersih ya. Jadi Sapu bersih oleh tim 2. Oke. Nah, anti gagal ini. Anti gagal ya. Tadi langsung semua. Iya, betul. Semua berhasil ketebak. Oke, jadi tim 2 ini hebat sekali Teh Tasya. Bisa sapu bersih di games tadi ya. Nah, karena kalian bisa sapu bersih tentunya akan ada hadiah nih dari Teh Caca. Pasti dong. Udah nggak sabar banget ya mau dapat hadiahnya. Iya. Kelihatan. Kira-kira apa itu hadiahnya? Yang pasti penasaran, langsung aja deh karena mereka udah hebat dalam bermain gamesnya, bisa mengalahkan tim 1. Iya. Ada hadiah berupa apa Teh Tasya?
Ini dia. Wah, boleh tepuk tangan. Ini bisa buat jajan ya. Betul, dimanfaatkan sebaik mungkin. Jadi Sekali lagi terima kasih ya untuk tim 2 ya, Tasya ya. ya terima kasih. Jangan kapok. Halo Sobat Vicom, tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng, udah seru-seruan, terus kita udah main games juga, tapi sekarang kita harus pamit. Tapi tenang, jangan khawatir. Untuk selanjutnya kita masih akan tetap bersenang-senang. Kita akan berjumpa lagi dan akan mengunjungi sekolah-sekolah yang lainnya. Jadi tetap nantikan kita di next program yaitu di Ilkom Go to School. See you.